Chapter 6. Di tengah malam, saya keluar dari kamar saya. Pistol di sakuku bergetar tidak nyaman, tetapi aku tidak bisa melakukan apa-apa tanpa sarung. Tujuan saya adalah jarak tembak. Terletak di sebelah timur asrama 1, jarak tembak adalah bangunan berbentuk kubah yang terdiri dari 20 ruang pelatihan. Target aneh didistribusikan di sekitar tempat penembak jitu akan berdiri. Ini karena tidak seperti peluru, panah ajaib dapat dengan mudah mengubah lintasan mereka. Peringkat 934, Kim Ha-jin, dikonfirmasi. Saat memegang jam tangan pintar saya di pintu masuk area tembak, suara robot yang tidak dikenal memanggil nama saya. Memang, nama saya telah berubah dari Kim Chundong ke Kim Ha-jin. Merasa agak aneh, saya berjalan ke dalam. Melewati lobi melingkar yang luas, ada 10 pintu yang terpisah satu sama lain secara merata. Saya memegang jam tangan pintar saya terhadap salah satu dari mereka. Peringkat 934, Kim Ha-jin, dikonfirmasi. Pintu terbuka. Rentang pemotretan terlihat sederhana. Di tengah ruang melingkar 130 meter persegi adalah perancah untuk penembak. Saya berjalan menuju pusat. Ketika saya meletakkan kaki saya di perancah rendah, suara robot yang sopan terdengar dari langit-langit. Inisialisasi target. Pilih jumlah target yang Anda inginkan. Anda harus memilih setidaknya 2 dan dapat memilih paling banyak 20. 10. Suaraku berbunyi, dan benda-benda biru seperti serangga muncul dari tanah. Saya melihat target di sekitar saya. Monster yang nyaris dianggap monster, Cricket Mall. Mereka mirip dengan jangkrik mall yang semua orang tahu, satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka jauh lebih besar. Pilih kesulitan pelatihan Anda. Anda dapat memilih dari tahap 1 ke tahap 9. Level yang lebih tinggi secara alami berarti target bergerak lebih cepat. Pada tahap 9, target bahkan menyerang. Meskipun serangan seharusnya hanya menyengat, mereka sangat berbahaya bagi saya. Tahap 4. Pertama, saya mengatur kesulitan ke tahap 4 dan memuat peluru ajaib saya. Jika saya terampil dalam menangani kekuatan sihir, saya harus bisa mengopresi kekuatan sihir menjadi peluru tanpa harus mendapatkan peluru fisik, tetapi saat ini saya tidak memiliki bakat seperti itu. Dan bahkan jika saya bisa melakukan hal seperti itu, menggunakan busur jauh lebih merusak dan efisien. Mulai. Pertama, saya memberitahu sistem untuk memulai dan mengarahkan pistol saya ke target paling kiri. Jangkrik mall yang bergerak lambat tampaknya telah memperhatikan permusuhan saya saat mulai mempercepat. Dia berlari cepat tanpa pola gerakan tertentu, tapi aku bisa melihat lintasannya. Rasanya seperti saya melihat Afterimage, tetapi tentang jalurnya di masa depan. Memprediksi pergerakannya selangkah, aku menarik pelatuknya. Suar biru melonjak dari laras. Tidak ada suara keras seperti senjata dari bumi. Membiarkan laras tanpa suara, peluru harus menembus Cricket Mall. Saya tidak repot-repot memeriksa hasilnya dengan mata saya. Saat peluru keluar, saya pindah ke target berikutnya dan menembak. Tanganku bergerak sendiri. 1, 2, 3, 4, 10. Pemicunya ditarik 10 kali, dan jangkrik mall yang dipukul tersebar menjadi partikel mana. Hanya 2 target yang selamat. Oh, saya cukup terkesan. Hanya dengan menulis hadiah, saya berhasil mengenai semua jangkrik mall selain 2 yang terjauh. Pelatihan Anda berakhir. Waktu yang berlalu, 1,37 detik. Skor penembakan, 80/100. Hanya dalam 1,37 detik. Petik 2. Ini sangat menyenangkan. Sebuah kebenaran abadi. Semakin baik Anda dalam sesuatu, semakin menyenangkan itu. Itu menyenangkan karena kamu ahli dalam hal itu. Merasa seperti berada di arcade, saya berteriak, mulai, sekali lagi. Sebuah kebenaran abadi. Tidak peduli seberapa menyenangkan sesuatu itu, melakukannya 20 kali membuatnya membosankan. Sekitar pukul 3 pagi, saya berhenti berlatih menembak. Setelah keluar dari ruang tembak, saya merilekskan jari saya yang sakit ketika saya mendengar suara di sebelah. Siapa wosh-wosh? Suara gelombang kejut yang samar. Itu adalah suara panah yang memotong udara. Sumbernya adalah kamar sebelah. Penasaran? Saya mengintip. Saya seharusnya tidak bisa melihat apa-apa karena pintu yang tertutup, tetapi saya bisa melihatnya. Pintu berubah pingsan dan bagian dalamnya menampakkan dirinya. Adegan di luar pintu menunjukkan mengapa busur lebih unggul daripada senjata. Ini Chae Nayun. Chae Nayun menjadi target berlatih dengan wajah serius. 4 anak panah duduk di haluannya. Itu adalah panah ajaib yang ditenun dengan kekuatan sihir. Karena teknik kekuatan sihirnya saat ini kurang, dia tidak bisa melakukan tembakan split yang mengalihkan satu panah menjadi tembakan multi arah. Suara mendesing. Chae Nayun melepaskan tali busur. Panahnya meninggalkan jejak kekuatan sihir yang biru ketika mereka meluncur ke arah 20 target. Seolah-olah mereka masih hidup, panahnya melenyapkan target. Petik 2. Luar biasa. Saya berseru kaget. Tetap saja, kecakapan Chae Nayun yang sebenarnya bukan untuk haluan. Ada senjata yang jauh lebih cocok untuknya. Tetapi jika dia sudah begitu menakjubkan dengan busur, pengaturan seperti apa yang saya buat? Pada saat itu, Chae Nayun tiba-tiba berbalik. Matanya bertemu mataku. Meskipun tidak mungkin dia bisa melihatku melalui dinding, sesuatu masih terasa aneh. Saya dengan cepat melarikan diri.
Pelatihan penembak jitu meningkatkan kemampuan kado Anda sebesar 3%. Pelatihan penembakan yang berulang-ulang meningkatkan kemampuan hadiah Anda sebesar 2,9%. Keberuntungan, berlaku. Persepsi dan kecepatan Anda meningkat 0,1. Pelatihan penembakan yang berulang-ulang meningkatkan kemampuan hadiah Anda sebesar 2,8%. Pesan di atas ditulis di laptop. Kemahiran Master Sharpshooter meningkat, dan statistik yang saya peroleh dengan keberuntungan merupakan bonus tambahan. Berkat nilai hadiah menjadi rendah, saya telah memperoleh 50% dalam kecakapan EXP. Mencapai kelas 9 sepertinya tidak sulit. Sama dengan. Master Penembak Jitu. Peringkat menengah rendah atribut roh berkembang, tingkat 10 kemahiran EXP 50%. Master Sharpshooter Training. Asteris keakraban dengan semua senjata jarak jauh. 3000 mata. Asteris dapat melihat jauh dan agak memprediksi jalur pergerakan target. Saat-saat penting, waktu tertentu. Asteris hanya dalam pertempuran dan sekali setiap 24 jam, Anda dapat menghabiskan 3 detik di waktu peluru. Sama dengan. Semakin saya memikirkannya, semakin baik hadiah ini tampak, terutama dalam penerapannya pada semua senjata jarak jauh. Saat ini, lebih mudah untuk meningkatkan kemahiran dengan pistol daripada busur, tetapi karena busur lebih kuat, saya harus beralih ke itu pada akhirnya. Tapi ada apa dengan SP? Anda memperoleh 0,2 SP. Anda memperoleh 0,2 SP. Hadiah yang menguntungkan. Anda mendapatkan 1 bonus SP. Anda memperoleh 0,2 SP. Setelah berlatih selama 20 putaran, saya hanya mendapatkan 5 SP. Memilih pistol sebagai senjata utama saya memberi saya 64 SP, yang berarti pamer dan berdiri memberi lebih banyak SP daripada pelatihan diam-diam. Meskipun saya hanya menerima sedikit SP, saya masih menggunakannya. Pelatihan tempur yang ditakuti adalah besok. Untuk mendapatkan bahkan jumlah poin terkecil, saya perlu menebus kekurangan kemampuan fisik saya. Masalah terbesar adalah stamina. Karena saya melemparkan semua poin saya ke dalam keberuntungan, saya lebih lemah dari orang biasa. Sama dengan. Sepatu pelatihan. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Sama dengan. Mungkin dengan ini. Cara termudah untuk memperbaiki masalah saya adalah dengan peralatan. Saya mulai mengetuk keyboard. Sama dengan. Sepatu pelatihan mistis. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Berisi kekuatan mistis. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Asteris meningkatkan pemulihan energi dan stamina. Sama dengan. Anda tidak memiliki cukup SP. Namun kali ini, modifikasi yang saya buat dibatalkan tanpa penyesuaian. Saya tidak terlalu terkejut. Lagi pula, saya hanya punya 5 SP. Tapi masih terlalu dini untuk menyerah. Sama dengan. Sepatu pelatihan mistis. Sepatu Cats yang dibuat khusus. Berisi kekuatan mistis. Asteris menambahkan 0,3 poin ke stamina dan kecepatan. Asteris ketika pemakai menginginkan, pemulihan energi dan stamina ditingkatkan selama 1 jam. Setelah digunakan, efek ini tidak dapat digunakan lagi selama 24 jam. Efek ini menghilang setelah 1 bulan. Sama dengan. Untuk menghemat SP, saya menempatkan total 3 batasan. Waktu cooldown 24 jam, durasi efek 1 jam, dan efek disipasi setelah 1 bulan. Anda menggunakan 5 SP. Apakah Anda ingin menyimpan? Oh, itu berhasil. Petik 2. Saya menekan tombol Enter dengan gembira. Segera, lampu biru menyala dari laptop. Cahaya menari meleleh ke sepatu Cats, dan corak warna dicap ke sepatu putih.